nggak makan nasi, nggak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi nggak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yawma idin aninai. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak. Wah, itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran itu. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahami, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Nah itu gak bener itu. Ada loh. Rasulullah itu anak Nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu gak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Medina, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap enggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab. Nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya aja, memang nggak mau karena nanti jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter. Akhirnya tanya begini, cara tanya, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang itu sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel Nabi. Tapi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabat. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi masih mendengar, komplainnya masih. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi benar. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, dia memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren karena mentalnya jangan sampai dari mental memberi kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye biar memberi terus gak pernah minta meskipun akhirnya ya gelong. Kalau tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu supaya kelasnya tetap kelas
kelas elit, yaitu pemberi, penanggung. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi. Bertanya sama Pak On, saya dan ikut terjemahan UI itu puluhan tahun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah. Tidak pernah berharap. Saya sangat berharap. Bukan apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini gak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abi Sufyan sama, padahal Islamnya Abi Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fa la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan toma atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu juga ada, pikir itu tidak ada. Yang ada itu toma. Toma itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal tidak pernah memberi. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ingin. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir karena kamu enggak pernah tahu. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya, terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu?
Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah, minta perlindungan, wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari ini. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf, gini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya, itu kurang pegawai ya. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang itu terus saya ganteng sendiri ya. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naksir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih hidup ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak kalau dalam bahasa Inggris, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saja, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti itu. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Jadi sekarang nggak ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? Transaksi. Jadi sekarang orang akan